Halo Miss Indah dan teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan analisis dan evaluasi terhadap dampak perkembangan iptek pada bidang industri di Indonesia. Oke, jadi kita akan lanjut ke yang selanjutnya. Jadi seperti yang kita ketahui, kata iptek itu berasal dari dua kata gabungan yang terdiri dari ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Maka dari itu, agar kita memahami lebih dalam lagi mengenai iptek, kita harus memaknai kata dari ilmu pengetahuan itu sendiri dan juga teknologi. Jadi pertama kita akan memahami terlebih dahulu hakikat dari ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan ini merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh manusia dalam mereka menyelidiki, menemukan, dan juga meningkatkan pemahaman yang mereka miliki. Jadi ilmu pengetahuan ini memang sudah dirancang agar manusia itu dapat menggunakannya untuk mempertingkatkan hal-hal yang mereka miliki di dalam dirinya sendiri. Dalam misalnya pengetahuannya, kemudian ilmu-ilmu yang mereka miliki, dan juga sikap yang mereka miliki. Mereka dapat menggunakan ilmu pengetahuan untuk mempertingkatkan hal-hal tersebut. Nah selanjutnya, ilmu pengetahuan ini juga merupakan pengetahuan yang berasaskan kenyataannya dan telah tersusun dengan baik. Artinya, jika manusia memaknai dan juga mempelajari ilmu pengetahuan dengan baik, pasti mereka akan mendapatkan dampak positif dari pembelajaran ilmu pengetahuan tersebut. Dan yang terakhir, ilmu pengetahuan ini tidak hanya berdasarkan pada pengetahuan saja, tetapi berdasarkan pula dengan teori-teori yang sudah disepakati oleh orang-orang tertentu, dan teori-teori tersebut juga sudah teruji validitasnya. Artinya, semua hal yang dipelajari oleh manusia di dalam suatu ilmu pengetahuan, ilmu tersebut itu sudah diuji oleh orang-orang tertentu dan juga sudah disepakati validitasnya. Contohnya, jika di dalam pelajaran fisika kita mengetahui ada konsep hukum Newton. Hukum Newton itu merupakan hukum atau hal yang sudah dikemukakan oleh Newton dan sudah teruji validitasnya. Dan dalam pelajaran fisika kita mempelajari hukum Newton ini sebagai hukum atau suatu patokan yang sudah memiliki dasar dan sudah teruji. Oke, selanjutnya kita akan melihat tentang hakikat dari teknologi. Jadi teknologi ini merupakan suatu hal yang terkait dengan proses penggunaan, manipulasi, dan juga pengelolaan suatu hal. Jadi dengan teknologi ini manusia itu melakukan proses penggunaan, manipulasi, dan juga pengelolaan suatu hal, dan hal tersebut itu akan menghasilkan suatu teknologi, atau hal tersebut juga merupakan suatu teknologi. Kemudian teknologi ini juga merupakan suatu sarana yang digunakan untuk menunjang keberlangsungan hidup manusia dengan memberikan kenyamanan dan juga kemudahan dalam manusia menjalani kehidupannya. Jadi hakikat dasar dari teknologi ini memang memiliki tujuan untuk mempermudah kehidupan manusia. Dan jika teknologi ini digunakan untuk suatu hal yang positif, teknologi ini juga tentunya akan membawakan dampak positif bagi kehidupan manusia. Dan yang terakhir, kita juga perlu ketahui bahwa teknologi ini merupakan suatu produk hasil dari pemanfaatan ilmu pengetahuan yang sebelumnya kita ketahui. Jadi jika ilmu pengetahuan tersebut dipelajari dan juga dimanfaatkan oleh manusia dengan baik, maka ilmu pengetahuan tersebut akan berpotensi untuk menghasilkan suatu teknologi yang tentunya akan berguna. Dan teknologi tersebut merupakan produk olahan yang dihasilkan oleh manusia dengan menggunakan atau memanfaatkan ilmu pengetahuan yang mereka pelajari. Maka dari itu, kita bisa lihat bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi ini memang memiliki hubungan timbal balik. Maka dari itu dihasilkannya lah ilmu pengetahuan dan juga teknologi atau iptek. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa sih tujuan dari iptek, atau iptek ini sebenarnya digunakan untuk apa. Jadi pada dasarnya menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002, iptek ini memiliki tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat dalam rangka membangun peradaban bangsa. Jadi secara hukum, iptek ini diharapkan untuk membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat untuk membangun bangsa Indonesia. Artinya dengan menggunakan iptek, kita itu juga bisa seperti contohnya kita bisa menggunakan handphone untuk mempermudah komunikasi kita di antara para masyarakat agar komunikasi tersebut memiliki potensi untuk membangun kesejahteraan yang tentunya akan memajukan bangsa Indonesia. Dan jika kita artikan dengan lain, iptek ini untuk apa saja? Tentunya iptek ini juga dapat memudahkan kehidupan manusia dalam menjalankan kehidupannya. Kemudian iptek ini juga dapat memancing manusia untuk terus menggunakan akal budi yang mereka miliki. Artinya dengan adanya iptek ini, manusia diharapkan untuk mendapatkan seperti gambaran atau seperti suatu motivasi untuk berinovasi ke depannya lagi dengan menggunakan ilmu pengetahuan. Dan juga iptek ini tentunya memiliki tujuan untuk membawakan dampak positif bagi bumi kita, karena dengan adanya iptek ini banyak sekali program yang dilaksanakan seperti contohnya oleh pemerintah dalam
pengelolaan dunia kita agar bumi kita ini terselamatkan dari global warming. Dan selanjutnya yang terakhir, tentunya kita harus menggunakan iptek untuk memuliakan nama Allah. Seperti halnya yang dikatakan pada Matius 5 ayat 6, di mana ayat tersebut berisi tentang demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang ada di sorga. Artinya kita harus menggunakan iptek dengan sebaik mungkin untuk memuliakan nama Allah, dengan tentunya memberikan suatu inovasi yang berguna bagi kita sendiri dan juga masyarakat yang ada di sekitar kita, agar orang-orang yang melihat inovasi positif yang kita buat di dunia ini untuk suatu dorongan atau suatu motivasi untuk mereka memuliakan nama Allah di surga, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melihat perkembangan iptek secara umum terlebih dahulu. Jadi perkembangan iptek secara umum ini sebenarnya sudah dapat dirasakan dengan baik, khususnya di Indonesia. Dan juga perkembangan tersebut tentunya sudah membuahkan atau membawakan dampak pada seluruh masyarakat pada seluruh masyarakat Indonesia, tentunya secara negatif maupun positif juga. Dan perkembangan iptek ini telah dimanfaatkan sebagai pelengkap dalam masyarakat Indonesia ini menjalani hidupnya, dan tentunya perkembangan iptek ini telah memberikan perubahan dalam cara manusia menjalani kehidupannya. Dan selanjutnya kita akan lebih spesifik lagi dan kita akan melihat perkembangan iptek khususnya pada bidang industri atau bidang yang saya dapatkan untuk proyek kali ini. Jadi dalam bidang industri kita dapat menganalisis bahwa industri ini merupakan salah satu bidang yang sudah paling dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan. Jadi diketahui bahwa ilmu pengetahuan ini telah membawakan pengaruh yang cukup besar yang tentunya berdampak pada kinerja dalam suatu bidang industri. Kemudian perkembangan iptek juga sudah dapat dirasakan dengan baik atau sudah dilihat dengan baik dalam bidang industri. Dan tentunya perkembangan iptek ini sudah memberikan bantuan dalam ranah pengambilan, pengumpulan, penyebaran, pengolahan, dan juga penyimpanan informasi di dalam suatu industri. Artinya jika di dalam industri terdapat program-program komputer yang digunakan untuk mengumpulkan suatu data, menganalisis suatu data, kemudian mengevaluasi suatu data, iptek ini sudah digunakan dengan sangat baik dalam membantu mempertingkatkan proses tersebut dalam suatu industri. Kemudian tentunya kita dapat ketahui bahwa iptek ini sudah digunakan untuk mengendalikan berbagai mesin-mesin dan juga komputer-komputer yang ada di dalam industri. Artinya pada saat ini itu banyak sekali industri atau pabrik-pabrik yang sudah menggunakan mesin ya sebagian besarnya untuk melakukan setiap kegiatan proses produksi yang mereka lakukan di dalam industri tersebut. Dan yang terakhir, iptek ini juga sudah diterapkan sebagai suatu sarana media promosi dalam bidang industri. Jadi di dalam suatu industri itu kan mereka kan menghasilkan suatu produk. Produk itu yang mereka produksi, dan juga kemudian tentunya untuk menjual produk tersebut mereka membutuhkan suatu hal yang namanya promosi atau marketing. Dan tentunya di dalam dunia marketing atau promosi, iptek ini juga sudah memberikan suatu dampak yang mengembangkan kegiatan tersebut. Artinya di marketing ini juga sudah sangat terpengaruhi oleh iptek, sehingga hal tersebut juga tentunya memiliki dampak yang mendorong dalam kemajuan bidang industri di Indonesia. Oke, yang selanjutnya kita akan melakukan analisis dampak positif apa saja sih yang sudah keluar dari penerapan iptek di bidang industri khususnya di Indonesia. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, di dalam suatu industri, iptek ini sudah membawakan dampak yang cukup signifikan dalam bidang marketing di dalam industri tersebut dalam menjual produknya. Jadi di dalam suatu industri di masa kini itu, mereka itu sudah menggunakan internet yang merupakan juga suatu produk dari perkembangan iptek yang berhasil digunakan sebagai salah satu strategi mereka dalam pemasaran produk yang mereka hasilkan di industri tersebut. Dan yang selanjutnya, dengan adanya perkembangan iptek ini, segala kegiatan produksi di dalam suatu industri tentunya sudah menjadi lebih efisien lagi, kemudian lebih mudah, akurat, dan juga lebih baik lagi dengan adanya perkembangan iptek ini. Karena pada masa kini, sebagian besar industri itu sudah menggunakan mesin untuk melakukan proses produksi di dalam industri yang mereka miliki. Dan yang terakhir, kualitas sumber daya manusia di Indonesia ini juga semakin meningkat dengan adanya perkembangan iptek. Karena kan sekarang kan banyak tenaga manusia yang sudah digantikan dengan mesin.
Nah, mereka itu pada bidang industri itu menggantikan manusia dengan mesin karena sumber daya manusia di Indonesia itu memang rendah. Maka dari itu penggunaan mesin itu menjadi suatu motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk terus mengembangkan dirinya agar mereka mendapatkan lapangan kerja di Indonesia, khususnya di bidang industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang dampak-dampak negatif yang muncul dari perkembangan iptek, khususnya di bidang industri di Indonesia. Jadi yang pertama, kita kan sudah mengetahui bahwa banyak sekali bidang industri yang menggunakan marketing yang beredar di internet. Maka dari itu, efek sampingnya itu banyak sekali kasus penipuan yang beredar di internet yang tentunya memiliki potensi dalam menjatuhkan suatu industri. Jadi, jika ada suatu marketing yang ada di internet yang merupakan kasus penipuan misalnya, dan seseorang berhasil tertipu oleh kasus tersebut atau suatu dari oknum tersebut yang merupakan bukan pihak dari industri itu sendiri, maka nama industri tersebut akan tercoret di internet karena industri tersebut diketahui atau diasumsikan sudah menipu suatu belah pihak, dan industri tersebut tentunya akan dirugikan dengan hal tersebut. Selanjutnya tentunya dengan penggunaan banyak sekali mesin yang sudah berhasil menggantikan sumber daya manusia di berbagai industri di Indonesia, tentunya kebutuhan sumber daya manusia di industri di Indonesia ini berkurang secara drastis yang mengakibatkan naiknya angka pengangguran di kalangan masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir tentunya industri itu sekarang itu lebih bergantung pada mesin-mesin dibandingkan dengan sumber daya manusia, dan kebergantungan manusia terhadap mesin-mesin itu merupakan hal yang negatif karena manusia itu sekarang lebih terbudakkan oleh iptek daripada mereka membudakkan iptek seperti itu. Kita sudah mengetahui apa saja dampak positif dan juga apa saja dampak negatif dari perkembangan iptek di Indonesia, khususnya di bidang industri. Jadi apa sih hal yang harus kita lakukan atau apa sih hal yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia dalam menanggapi perkembangan iptek di Indonesia? Jadi yang pertama, kita harus memperhatikan lagi dan juga meningkatkan kualitas pemikiran yang kita miliki dengan tentunya memperoleh pendidikan yang lebih matang lagi di sekolah. Jadi dengan memiliki pendidikan yang lebih matang dan juga kualitas pemikiran yang lebih baik lagi, kita ini memiliki potensi dalam berkontribusi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang tentunya memiliki dampak positif bagi masyarakat jika dimaknai dengan baik. Dan selanjutnya kita juga harus memberikan motivasi kepada para pekerja-pekerja yang sekarang itu mengalami pengangguran. Karena kan mereka kan tidak mendapatkan lapangan pekerjaan karena mereka sudah digantikan oleh mesin-mesin. Maka dari itu kita harus memberikan mereka motivasi untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi dan juga memantapkan kualitas pemikiran mereka agar mereka dapat diterima di suatu bidang industri untuk melakukan pemikiran di dalam menjalankan bidang industri tersebut. Dan juga kita tentunya harus memaknai dan juga memanfaatkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan baik untuk mengembangkan diri kita sendiri. Tentunya sebagai contoh, di sekolah kita belajar menggunakan laptop, kita menggunakan laptop untuk melakukan searching dan juga mematangkan lagi pengetahuan yang kita miliki atau memperluas lagi wawasan yang kita miliki. Itu merupakan dampak positif dari iptek yang bisa kita terapkan di sekolah. Dan yang selanjutnya kita juga harus menggunakan iptek sebagai suatu motivasi untuk menjadi seorang masyarakat yang lebih maju lagi dan juga lebih berkembang. Sebagai kesimpulannya, atau mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa iptek itu merupakan suatu hal yang membantu manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Kemudian iptek ini dapat membawa berbagai dampak, mulai dari dampak positif maupun dampak negatif, dan semua itu bergantung bagaimana cara kita memaknainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dalam bidang industri lebih khususnya, iptek ini sudah memberikan dampak yang cukup signifikan yang membantu meningkatkan efisiensi dan juga kegiatan produksi di dalam suatu industri. Sebagai penutup dari presentasi saya, marilah kita memanfaatkan iptek dengan lebih baik lagi. Marilah kita menggunakan iptek dengan lebih selektif lagi dan juga dengan sikap yang lebih bijaksana. Bagaimana? Tentunya jika kita membicara tentang selektif, kita harus selektif dalam memilih konten yang kita konsumsi di internet. Sebagai contohnya, jika kita membuka sosial media, kita harus mencari hal-hal yang lebih positif dibandingkan hal-hal yang lebih negatif yang ada di internet. Tentunya hal-hal yang positif juga dapat membantu diri kita dalam membangun pribadi kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi dan juga memberikan edukasi bagi diri kita. Dan juga kita harus lebih bijaksana dalam mengatur waktu kita dalam mengonsumsi atau menggunakan iptek.
Jadi jika kita contohnya menggunakan handphone, kita harus tetap melihat waktu atau ini udah jam berapa sih? Kok udah jam segini, udah tengah malam masih main HP, mana main HP-nya cuma buat nonton YouTube doang lagi. Nah, jangan seperti itu. Kita harus tentunya masih lebih memperhatikan waktu lagi dalam jika di tengah-tengah kita menggunakan handphone. Tentunya kita harus jangan menjadikan diri kita itu terjerumus masuk ke dalam iptek. Kita harus tidak diperbudak oleh iptek, dan juga kita harus memanfaatkan iptek untuk hal yang lebih positif lagi. Terima kasih Miss Indah dan teman-teman karena sudah mendengarkan presentasi saya. Semoga presentasi dari saya ini dapat memberikan suatu pembelajaran bagi Anda dan juga dapat menjadi suatu pengetahuan yang baru bagi Anda. Tuhan memberkati.